Saudari-saudaraku yang terkasih, kita memasuki katekese doa Bapa kami bagian keempat, yaitu kata berilah kami rejeki pada hari ini. Sebelum kita mendalami kalimat ini dalam doa Bapa kami, ada baiknya kita lihat sedikit teks asli atau teks dalam bahasa asing. Ada perbedaan kalimat ini dalam bahasa asing dengan teks dalam bahasa Indonesia. Kalau teks bahasa Latin diterjemahkan secara harafiah atau secara lurus, maka kalimat doa ini akan berbunyi demikian. Roti kami sehari-hari, berilah kami pada hari ini. Ini sejalan dengan bahasa asing yang lain. Misalnya bahasa Inggris bunyinya demikian. Give us today our daily bread. Atau dalam bahasa Spanyol, danos hoy nuestro pan de cada día. Begitu juga kalau kita dengar dalam bahasa Italia, Prancis, atau bahasa lainnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kita kenal berilah kami rejeki pada hari ini. Jadi ada semacam kata yang hilang dari terjemahan bahasa Indonesia. Mungkin juga kata bahasa Indonesia rejeki ini berangkul kata yang hilang dalam bahasa Latin atau bahasa asing lainnya. Berilah kami rejeki pada hari ini. Kalau diterjemahkan secara lurus dari Latin atau dari bahasa asing lainnya ke dalam bahasa Indonesia akan berbunyi demikian. Berilah kami hari ini roti setiap hari. Apa yang diajarkan Yesus dalam kalimat ini adalah bukan saja untuk memohon rezeki, roti, makanan jasmani sehari-hari, tetapi juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang lain, tempat tinggal yang baik, sahabat, keluarga, pemimpin yang bertanggung jawab dan adil, cuaca yang baik, kesehatan, saling menghormati, dan lain-lain. Semuanya ini bisa kita pahami sebagai rezeki atau hadiah dari Tuhan bagi kita. Berilah kami hari ini roti setiap hari. Kata ini memang tidak muncul dalam doa Bapa kami bahasa Indonesia. Tetapi mengapa kata beri kami hari ini roti setiap hari sangat menarik dan penting? Karena kata roti di sini sangat penting diajarkan oleh Yesus. Kita dengar apa yang dijelaskan oleh Santa Teresa dari Avila dalam bukunya Jalan Kesempurnaan yang ia tulis kurang lebih tahun 1566. Santa Teresa dari Yesus atau Santa Teresa dari Avila melihat ada dua kata penting dalam kalimat ini, yakni kata hari ini dan kata setiap hari. Kata roti yang tidak muncul dalam kata bahasa Indonesia bukan saja merujuk hanya pada makanan atau rezeki harian, makanan harian yang dibutuhkan tubuh fisik kita, melainkan juga roti ekaristi, yakni Kristus sendiri, agar kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang beriman yang percaya pada penyelenggaraan Allah, Allah yang sudah memberikan dirinya untuk hidup kita ini. Demikian Santa Teresa menulis, Yesus yang baik ini melihat kebutuhan manusia. Ia temukan satu media, satu sarana yang mana sangat penting. Ia bisa memperlihatkan secara nyata cinta kasihnya itu kepada kita. Dan dalam namanya, dan dalam nama semua saudara-saudarinya, yakni kita semua, ia memohon permohonan ini. Tuhan, berilah hari ini roti kami setiap hari. Jalan Kesempurnaan, bab 33 nomor 1. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu. Ia katakan demikian, roti sehari-hari lebih merujuk kepada roti ekaristi yang kita butuhkan untuk hidup, untuk bisa menjalani ziarah hidup ini sebagai anak-anak Allah yang baik. Apakah hanya merujuk kepada roti ekaristi atau juga makanan atau rezeki setiap hari? Santa Teresa katakan demikian. Yesus yang baik ini, karena ia tahu dengan baik bahwa adanya kita dan kecenderungan yang kita miliki kepada hal-hal yang rendah dan remeh-temeh, dan begitu kecilnya cinta dan semangat kita, maka perlu bagi kita melihat cintanya yang begitu besar agar menyadarkan kita, bukan sekali saja, melainkan setiap hari, sehingga Yesus memutuskan untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Jalan Kesempurnaan bab 33 nomor 2.
Jadi ketika kita mengucapkan kata roti atau rezeki ini, artinya kita sedang menerima Yesus, yakni roti Ekaristi ini untuk ada dan tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Lalu Santa Teresa menjelaskan soal kata setiap hari. Kata setiap hari untuk Santa Teresa artinya bahwa Allah selalu memberikan roti, yakni dirinya sendiri, baik di bumi maupun nanti di surga. Setiap hari, artinya kita memohon agar Tuhan tidak membiarkan kita sendirian tanpa penyertaannya setiap hari. Kita memohon agar Yesus tetap ada dan berdiam di dalam diri kita, hidup dan berada dalam ziarah hidup ini bersama kita setiap saat, setiap hari, tanpa putus untuk selama-lamanya. Sedangkan kata hari ini bukan dalam arti dalam waktu 24 jam itu, melainkan sejauh dunia ini ada dan bertahan, sejauh diri setiap orang beriman itu bertahan di dunia ini. Jadi permohonan ini setiap hari berarti untuk selama-lamanya. Kata hari ini adalah cetusan nurani setiap insan yang tak sanggup hidup sehari pun tanpa Tuhan dan seluruh kerahimannya. Sehingga Santa Teresa menulis demikian, dalam kata permohonan sehari-hari, rasanya itu berarti selalu. Ketika saya berpikir, mengapa sesudah kata sehari-hari, Tuhan Yesus masih meneruskan kata hari ini? Karena menurut saya, hari-hari kita setiap hari di sini, di dunia ini, kita memilikinya. Dan juga nanti di surga, kita juga akan memilikinya. Kita memilikinya dalam roti Ekaristi. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik penyertaannya ini setiap hari atau sehari-hari, tidak bisa lain selain bahwa ia mau membantu kita, menyemangati kita, dan mendukung kita untuk menjalani kehendaknya yang sudah kita katakan atau kita doakan sebelumnya agar terpenuhi di dalam diri kita. Jadi, meskipun kita memohon roti, makanan, atau rezeki jasmani, kita perlu ingat bahwa Allah sudah memberikan kita putranya dalam Ekaristi. Santa Teresa sudah hidup dan menghayati, sudah sungguh mengalami kekuatan roti dan anggur Ekaristi atau Yesus sendiri sebagai satu perjumpaan pribadinya dengan pribadi Allah, yaitu Yesus dalam Ekaristi atau Yesus Ekaristi. Yesus Ekaristi inilah yang menjadi kekuatan utama baginya agar bisa mencari rezeki dan menghidupkan orang lain. Tentang bagaimana mengalami kekuatan Kristus Ekaristi ini, Santa Teresa mengajak para suster atau semua kita yang membaca tulisannya demikian ia menulis. Lebih lagi, sesudah menerima Tuhan, maka kamu memiliki pribadi yang sama itu sendiri di dalam dirimu. Maka berusahalah untuk menutup mata tubuh dan membuka mata jiwa, dan pandanglah ke dalam hatimu sendiri. Saya katakan kepada kamu, dan sekali lagi saya katakan ini, dan saya ingin katakan lebih banyak lagi, bahwa kamu perlu membiasakan kebiasaan ini setiap kali kamu menerima komuni kudus. Berusahalah untuk memiliki kesadaran demikian ini, sedemikian rupa, agar kamu diperbolehkan olehnya untuk lebih sering menikmati kebaikan ini. Jadi, kata roti, kata hari ini, dan setiap hari yang kita ucapkan, atau dalam bahasa Indonesia yang kita katakan, berilah kami rezeki pada hari ini, adalah kita membuka hati untuk menerima penyertaan Yesus, pendampingan Yesus, kerahimannya, untuk bisa hidup setiap hari, selama-lamanya di dunia ini dan di akhirat. Ketika kita mengalami kehadiran Allah di dalam diri kita, dalam roti Ekaristi atau Kristus Ekaristi, maka ketika kita berdoa, mendaraskan doa ini, kita yakin dan kita percaya bahwa Allah yang ada dalam Ekaristi, Allah Yesus Kristus yang ada di surga, ada di dalam diri kita, menyertai kita, menyemangati kita, memberi kita kekuatan agar kita mencari makanan, yaitu dirinya sendiri. Karena ketika kita memiliki Kristus Ekaristi, kita akan memiliki segala-galanya karena ia ada di dalam diri kita dan menguatkan kita untuk menziarahi hidup ini dengan kerahiman dan kekuatannya sendiri.